Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Segera, Xiaoyan benar-benar diam dalam kultivasinya, dan darah raksasa mengeluarkan raungan yang menusuk, tetapi Xiaoyan mengabaikannya. Di bawah pemurnian api, boneka Genshin Impact terus memadatkan darah esensinya. Sosok Buddha, setelah menyerap tetes pertama darah esensi, bintang keempat di tengah alis sudah sedikit mengembun. Untuk dewa, darah saraf meta dari setengah cermin kuno jauh melebihi kebutuhan dewa, dan setetes darah esensi adalah untuk membentuk kembali dewa Xiaoyan untuk membentuk kembali bintang yang rusak dan mengembalikannya menjadi 4 bintang. Tetapi ini jelas jauh dari cukup, Xiaoyan membutuhkan kekuatan fisik yang lebih kuat, dan dewa bekerja dengan sangat baik. Tetapi setelah klon Yuan Shen dilahap, efeknya tidak jelas, hanya saja ki dan darahnya kuat lagi, seolah-olah ada lubang maut berdasar, Xiaoyan tidak bisa merasakan kapan klon Yuan Shen akan menerobos ke alam kuno. Dewa itu mendapat banyak manfaat, dan sekali lagi melahap setetes ki dan darah yang agung. Gila mencuci tubuh anti-inflamasi, kekuatan tubuh naik dengan kecepatan tinggi, kecepatan pemurnian boneka Yuan Shen semakin cepat dan lebih cepat, dan sisanya dikirim ke mulut klon Yuan Shen, kekuatan darah menangis yang agung. Di tubuh split Yuan Shen terus meletus, saya bisa merasakan kekuatan ki dan darah semakin kuat dan lebih kuat, meskipun saya tidak menerobos ke cermin kuno setengah langkah, tetapi jelas bahwa kekuatan klon Yuan Shen semakin kuat dengan kecepatan tinggi, dan hanya setelah menerobos dari Dewa Bintang 4 ke Dewa Yuan Shen Bintang 5, ia telah menelan 3D sebelum berhasil menerobos. Dibandingkan sebelumnya, memang menjadi lebih sulit seperti yang dikatakan Dewa Ilusi Emas. Namun, saya tidak tahu apakah itu ilusi anti-inflamasi ketika saya kembali ke Yuan Shen Bintang 5. Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa itu tampaknya lebih kuat daripada tubuh fisik Yuan Shen Bintang 5 sebelumnya, dan budidaya anti-inflamasi tidak berhenti di situ, dan tubuh fisik belum mencapai batas, dan saya menelan 2 tetes esensi dan darah sekaligus, dan terus membasuh darah dan darah yang tidak cukup kuat, dan kemudian memadatkan promosi klon Yuan Shen daging dan tulang yang lebih kuat, dan anti-inflamasi sudah luar biasa. Pada saat ini, darah di tubuh dewa sedang berkembang, dan alasan mengapa klon Genshin dapat ditingkatkan. Begitu cepat, darah para dewa yang telah dilatih oleh Qi Miming saat itu. Namun, darah yang terkandung dalam tubuh setengah dewa kuno ini tidak murni, dan ada juga darah para dewa, tetapi tidak sampai tingkat kemurnian, tetapi masih jauh lebih kuat dari dewa. Oleh karena itu, efeknya pada dewa sangat baik, tetapi efeknya pada klon dewa asli jauh lebih buruk, bahkan jika diserap, sulit bagi klon dewa asli untuk menyentuh setengah dari cermin kuno, sehingga anti-inflamasi tidak menyerap sejumlah besar esensi dan darah untuk klon dewa asli, tetapi mempertahankannya, dan membuat dewa sebanyak mungkin untuk meningkatkan. Namun, jelas, Xiaoyan meremehkan darah esensi yang terkandung dalam boneka dewa Genshin ini. Dan dalam sekejap mata, dia telah mengumpulkan 5 botol penuh dengan mata telanjang, dan dapat dilihat bahwa daging boneka dewa Yuan dengan cepat layu, seperti ramuan obat yang menghilangkan inflamasi. Menggunakan pemurnian api kali ini untuk menerobos ke Yuan Shen Bintang 6, Xiaoyan menelan 10 tetes darah esensi penuh, dan setelah menerobos, dia secara bertahap merasakan rasa penindasan dari daging. Tubuh fisik dewa itu memberitahunya bahwa dia akan mencapai batasnya, tetapi Xiaoyan tidak berhenti di situ, dan metode kultivasinya selalu gila. Jadi itu bukan batasnya. Namun, kali ini, butuh waktu lebih lama untuk menerobos ke Bintang 7 Yuan Shen. Sejak mundurnya Xiaoyan, bahtera itu tidak sunyi, dan Anda masih tidak memiliki peluang untuk menang. Permaisuri perlahan menurunkan benih putih di tangannya, dan sisi yang berlawanan adalah malam merah, dan Beijing gemetar dengan bintik matahari di tangannya, karena dia menyembah lagi, bagaimana menyembah lebih cepat dan lebih cepat. Malam Beijing marah dan tidak bisa melakukannya, mari kita ubah ke yang lain, saya tidak punya banyak penelitian tentang ini. Permaisuri datar, dan dia tidak berpikir begitu. Permainan apa yang ingin diubah Beijing di malam hari, itu tidak memengaruhi Dreadnought, dan semua orang di tim Dreadnought terus-menerus memasak. Pada malam hari, Beijing mengangkat papan catur dan langsung pergi ke ujung, saya belum makan ini, saya belum makan ini, enak. Mulut Ye Beijing penuh berminyak, dan wajahnya penuh kepuasan.
Senang dengan kenyataan bahwa tim selalu mampu menghasilkan sesuatu yang berbeda, Permaisuri menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak tertarik dengan itu. Setelah beberapa saat, beberapa berkas cahaya terbang menjauh, dan ketika mereka mendekat, mereka berubah menjadi kupu-kupu roh dan jatuh ke tangan Permaisuri, berubah menjadi catatan lagi, dan karakter di dalamnya misterius dan misterius, yang tampaknya hanya dipahami oleh Permaisuri. Keledai botak di alam Suan Surgawi Barat ini benar-benar berani membuat pertempuran subdunia dalam sistem Dewa Saya, dan melemah 1 poin, bukankah seharusnya jauh lebih awal menurut waktu yang diperhitungkan, dan kemunculan Chang Xuanxi sangat aneh, dia tidak bisa campur tangan secara langsung, mungkinkah Xiao Yan telah mengubah nasib dunia lain? Simpul kematian Xiao Yan yang sebenarnya akan segera hadir. Permaisuri selesai membaca catatan di tangannya, dan kemudian melambaikan tangannya dan berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang. Dari tatapan rumit Sang Ratu, dapat dilihat bahwa meskipun ini adalah rencana yang tersusun dengan baik, banyak dari mereka berada di luar dugaan Ratu dan bahkan di luar kendali sampai batas tertentu. Untungnya, pada akhirnya berhasil mereda. Meskipun Permaisuri memiliki 1000 paviliun mesin, semuanya dihitung, tetapi masih banyak perhitungan di luar dirinya, dan dilihat dari ekspresinya, Chang Misi telah melampaui harapannya. Jadi, Kilokik bereaksi cepat dan melakukan penyelidikan. Yang mulia Permaisuri, Xiao Yueli melangkah maju dan mengepalkan tinjunya. Nah, Permaisuri menoleh dan menatap Xiao Yueli, apa yang kamu panggil aku? Permaisuri memandang Xiao Yueli dengan serius, tetapi ayahku tidak membilang begitu. Xiao Yueli ragu-ragu, dan berkata dengan malu-malu, dia tidak ada di sini sekarang. Permaisuri tersenyum ringan, apakah Anda ingin bertanya pada Raja Tenso? Sebelum Xiao Yue dapat berbicara, Permaisuri berkata perlahan. Xiao Yueli mengangguk, kecuali Xiao Yan, dia masih peduli dengan tuannya, jangan khawatir, Anda dapat mengerti bahwa dia sedang mundur, dan dia akan menghadapi perang besar, dia adalah kekuatan tempur utama yang penuh kebencian. Lelaki tua itu bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada saya. Xiao Yueli berkata dengan marah, sekarang dia belum menghentikan jalan Permaisuri Peri tidak ada di Sensi, jadi kemana dia pergi? Xiao Yueli buru-buru bertanya, dan terlihat bahwa dia sebenarnya sangat khawatir tentang Raja Pemakaman Surgawi. Saya pikir Anda tidak peduli padanya, tetapi ini adalah Permaisuri Yujian yang dia tinggalkan untuk Anda dengan membalikkan telapak tangannya dan melemparkan slip giok ke Xiao Yue. Li Nizi, saya tahu bahwa Anda peduli dengan guru, dengan ini saya meninggalkan polisi kekaisaran, dan memberitahu saya 2 kata, sekarang insiden pergi ke pegunungan dan laut untuk guru akan menunda beberapa waktu, Anda tidak perlu khawatir tentang kecantikan di luar guru, saya tidak akan melihatnya sekilas, Anda tahu bahwa guru telah menjaga seperti batu giok, dan hanya ada karakter kondensasi cahaya Anda di hati saya, ditangguhkan. Xiao Yueli belum selesai membacanya, jadi dia langsung menghancurkan slip giok dan berkata kepada lelaki tua yang sudah meninggal itu, omong kosong yang tidak berguna ini, wajah Xiao Yueli menunjukkan warna merah, dia berbeda dari Xiao Yan, dan ingatan tentang kehidupan sebelumnya masih memulihkan beberapa hubungan antara dia dan Raja Ulat Sutra di kehidupan sebelumnya. Tapi mengapa dia pergi ke dunia gunung dan laut? Musuh yang dihadapi Sensi sekarang tidak hanya terlalu hampa, saya memerintahkannya untuk pergi ke dunia gunung dan laut. Ada beberapa hal yang dipercayakan kepadanya untuk menjadi Permaisuri Xuan, yaitu, dia berkata perlahan, Xiao Yueli mengangguk ketika dia mendengar ini, dan kekhawatiran di hatinya menghilang. Beberapa kekuatan Raja Pemakaman Surgawi bisa dipermalukan, dan dia tidak banyak. Terima kasih Permaisuri. Terima kasih Permaisuri Ganyang mengangguk puas ketika dia mendengar ini. Xiao Yueli Fang memeluk tinjunya dan membungkukkan tangannya untuk berpartisipasi dalam perjamuan Manchu Han dari tim Dreadnought. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.